Orang ini tampil tenang dan sok bijak di depan kamu. Tapi siapa sangka, di balik semua pencitraan itu, dia ternyata diam-diam merasa kalah dan gak bisa move on dari pesona kamu. Siapa sebenarnya dia? Dan kenapa dia terus mengintai kamu dalam diam? Kartu-kartu ini membuka semuanya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini merasa lebih dari kamu, tapi diam-diam malah sirik sama kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang ini terlihat tenang di permukaan. Sikapnya cenderung acuh, seolah-olah tidak peduli pada kamu lagi. Bahkan, mungkin dia pernah berkata atau menunjukkan bahwa kamu bukan siapa-siapa baginya sekarang. Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, kebenarannya justru sebaliknya. Ada banyak hal yang dia sembunyikan, banyak lapisan emosi yang tidak pernah dia tunjukkan secara terbuka. Dia merasa lebih dari kamu, lebih pintar, lebih sukses, lebih dewasa. Tetapi anehnya, di balik rasa superior itu, dia menyimpan rasa iri yang sangat kuat. Dia tidak akan mengakuinya, karena itu akan menghancurkan citra yang dia bangun selama ini. Tapi diam-diam, dia merasa tidak tenang setiap kali melihat kamu berkembang. Dulu, mungkin dia merasa posisinya aman. Mungkin kamu yang dulu sempat bergantung padanya, baik secara emosional, finansial, atau bahkan secara validasi diri. Tapi seiring waktu, kamu berubah. Kamu mulai menemukan arah sendiri. Kamu tidak lagi mencari pengakuan darinya. Kamu mulai berdiri di kakimu sendiri. Dan dari sinilah konflik batin dia muncul. Bukan karena kamu menyakiti dia secara langsung, tetapi karena kamu tumbuh melampaui ekspektasinya. Kamu bukan lagi versi lemah yang dulu dia kenal. Dan itulah yang sulit dia terima. Dia merasa kehilangan kontrol. Kartu The Hermit menggambarkan dirinya sekarang. Seseorang yang menjauh, menarik diri dari pusat perhatian, tapi bukan karena sudah move on. Justru sebaliknya, dia sedang mengamati kamu diam-diam. Bisa lewat media sosial, lewat cerita orang, atau bahkan hanya lewat energi. Dia ingin tahu kamu sudah sampai mana. Tapi dia tidak mau terlihat penasaran, karena itu akan melukai egonya. Dia lebih memilih untuk bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, padahal pikirannya terus berputar membandingkan dirinya dengan kamu. King of Cups menunjukkan bahwa dia memang ahli dalam menyembunyikan emosi. Dia ingin terlihat dewasa dan stabil secara emosional. Tapi sebenarnya dia hanya menahan semua perasaan itu. Emosinya dalam, penuh gejolak, tapi tidak pernah dia ungkapkan. Mungkin dia iri karena kamu sekarang punya ketenangan yang dulu dia kira hanya dia yang mampu miliki. Mungkin dia merasa terancam karena kamu bisa bahagia tanpa validasi dari dia. Dan dalam diam, dia menyimpan ketakutan bahwa semua pencapaian kamu akan menghapus jejak perannya di hidupmu. Rasa takut itu berubah jadi perasaan iri, dan dari iri muncullah rasa ingin bersaing diam-diam. Kartu The Moon memperjelas bahwa banyak yang disembunyikan. Dia tidak jujur tentang apa yang dia rasakan terhadap kamu, bahkan mungkin tidak jujur pada dirinya sendiri. Dia membuat ilusi, menciptakan gambaran bahwa dia baik-baik saja, bahwa hidupnya berjalan dengan sempurna. Tapi semua itu hanya untuk menutupi kegelisahan dalam hatinya. Dia takut ketahuan kalau sebenarnya dia masih menyimpan perasaan, entah itu cemburu, takut kehilangan, atau perasaan bahwa dia tidak lagi berada di atas kamu. Dia merasa posisinya terancam. Dan sebenarnya dari semua ini ada pelajaran yang harus kamu tangkap. Kartu The Hierophant menunjukkan bahwa hubungan kamu dengan orang ini bukan hubungan biasa. Ada pelajaran spiritual yang besar di baliknya. Mungkin kamu datang ke hidupnya untuk mengguncang egonya. Dan dia datang ke hidupmu untuk membuat kamu sadar bahwa kamu tidak boleh terus mencari nilai diri dari pengakuan orang lain. Ini hubungan yang membawa pertumbuhan, meski terasa menyakitkan. Dia merasa kamu mengancam, bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu menunjukkan kebenaran yang selama ini dia hindari. Bahwa dia bukan sepenuhnya orang yang stabil, bahwa dia punya celah, dan bahwa kamu bisa berkembang, meski tanpa bantuannya.
Kartu Four of Pentacles menunjukkan sisi lain dari dia. Rasa takut kehilangan kendali. Dia ingin tetap berada di posisi atas. Dia tidak ingin kamu benar-benar bebas, karena selama ini mungkin dia merasa kamu adalah bagian dari kekuasaannya. Saat kamu mulai hidup tanpa bergantung padanya, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Mungkin dia tidak akan mengatakannya, tapi dia merasa terganggu ketika tahu kamu mulai bahagia, mulai bersinar, dan mulai menemukan jalanmu sendiri. Bahkan jika dia tidak mencintaimu lagi secara romantis, dia tetap tidak ingin kamu lebih bahagia dari dia. Itulah bentuk iri yang paling halus. Dia tidak ingin kamu gagal, tapi juga tidak ingin kamu terlalu sukses. Kartu Six of Swords akhirnya menggambarkan energi kamu saat ini. Kamu sedang mencoba meninggalkan semua pola lama. Kamu sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dalam koneksi ini. Kamu tidak mau terus berada dalam bayangan kompetisi yang tidak jelas. Kamu ingin tenang, dan kamu sedang berjalan ke arah itu. Tapi justru itulah yang paling menyakitkan bagi dia. Karena saat kamu benar-benar memilih untuk sembuh, artinya kamu benar-benar melepaskan semua pengaruhnya atas hidupmu. Dan orang-orang seperti dia tidak suka kehilangan kekuasaan atas orang lain, bahkan jika hubungan itu sudah berakhir. Jika ditarik garis besar, orang ini merasa lebih dari kamu secara citra, tapi kenyataannya dia menyimpan rasa takut bahwa dia tidak bisa mengejar kamu lagi. Perasaan lebih itu hanya pelindung dari luka batin yang dia sendiri belum sembuhkan. Dia mungkin merasa kamu akan lupa siapa dia. Dia mungkin tidak suka kamu mencapai sesuatu tanpa dia. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa, karena gengsi terlalu besar. Akhirnya dia diam. Tapi diamnya penuh perasaan, penuh pengamatan, dan penuh konflik. Buat kamu yang sedang membaca ini, kamu perlu menyadari bahwa kamu sedang berada dalam proses penting. Kamu sedang naik kelas. Kamu bukan lagi versi lama dari dirimu yang butuh pengakuan, yang butuh persetujuan dari orang-orang yang ingin tetap memegang kendali atas kamu. Kamu sedang membangun sesuatu yang lebih kuat, bukan hanya secara materi, tapi secara batin. Kamu sedang menuju versi dirimu yang tidak takut ditinggalkan, karena kamu tahu bahwa kamu utuh dengan atau tanpa mereka. Dan itu adalah kekuatan yang sangat besar, yang bisa mengguncang siapapun yang belum siap menghadapi kenyataan. Orang ini mungkin akan muncul lagi, entah dalam bentuk perhatian kecil, nostalgia masa lalu, atau bahkan mencoba menawarkan persahabatan. Tapi kamu harus jujur pada diri sendiri. Apakah dia datang karena dia tulus, atau hanya karena dia tidak siap kamu benar-benar lepas? Apakah kamu mau kembali ke pola lama, atau kamu siap melangkah ke hidup yang benar-benar kamu inginkan? Jangan biarkan rasa kasihan, rasa nostalgia, atau rasa bersalah membuat kamu terjebak lagi. Kamu punya hak untuk bahagia, dan tidak ada orang yang bisa menahan langkahmu kecuali kamu sendiri. Jadi tetap tenang, tetap sadar, dan tetap berjalan ke arah yang membuat kamu merasa damai. Kadang-kadang, kekuatan terbesar bukan datang dari melawan, tapi dari memilih untuk tidak bermain dalam permainan yang sama lagi. Yang sebenarnya dia rasakan tentang kamu adalah campuran antara kekaguman, ketertarikan yang masih tersisa, dan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, dia melihat kamu sebagai seseorang yang punya potensi, yang ternyata bisa tumbuh dan berdiri sendiri. Tapi di sisi lain, keberhasilan dan pertumbuhan kamu membuat dia merasa terganggu. Dia merasa ada yang bergeser, seperti kamu sudah tidak lagi berada di tempat yang dulu, yang menurutnya di bawah dia. Dan hal itu membuatnya merasa kehilangan peran yang sebelumnya dia banggakan. Peran sebagai orang yang lebih tahu, lebih mapan, lebih bijak, atau lebih penting dari kamu. Dia masih menyimpan perasaan terhadap kamu, tapi bentuknya tidak sederhana seperti rasa cinta atau rindu. Perasaan itu lebih seperti campuran antara kekaguman dan rasa takut. Dia kagum karena kamu berhasil berubah. Mungkin dulu dia melihat kamu sebagai seseorang yang lemah atau belum tahu arah hidup, tapi sekarang kamu berdiri lebih tegak, lebih dewasa, dan lebih tenang. Perubahan itu bukan cuma terlihat, tapi juga terasa. Kamu punya batas yang lebih jelas sekarang. Kamu lebih tenang menghadapi hal-hal yang dulu sempat membuat kamu goyah.
Dan yang paling penting, kamu tidak lagi menjadikan dia sebagai pusat dari semua hal. Dan disitulah titik ketidaknyamanannya muncul. Karena meskipun dia merasa dirinya lebih unggul, kenyataan menunjukkan hal yang sebaliknya. Unggul seperti apa? Bisa jadi dari segi pengalaman, usia, pekerjaan, atau bahkan status sosial, dia memang tampak punya lebih. Tapi secara batin dia mulai sadar bahwa semua kelebihannya itu tidak lagi membuat kamu terkesan. Kamu tidak lagi memandang dia dengan tatapan yang dulu penuh kagum atau mengandalkan dia seperti dulu. Dan buat orang seperti dia, kehilangan posisi itu adalah tamparan yang besar. Dia merasa kehilangan kontrol. Itu bukan tentang cinta saja, tapi tentang ego. Dia terbiasa menjadi sosok yang didengarkan, dianggap penting, atau bahkan dijadikan rujukan. Dan saat kamu mulai tidak bergantung pada dia merasa posisinya tergeser. Tapi kenapa dia tetap iri, padahal dia merasa lebih? Karena perasaan lebih itu hanya ada di permukaan. Itu adalah identitas yang dia bentuk untuk dirinya sendiri, agar dia tetap merasa aman dan unggul. Tapi begitu dia melihat kamu berubah, dia mulai mempertanyakan semua kelebihannya itu. Dia bertanya-tanya dalam hati kenapa kamu bisa lebih tenang sekarang, lebih kuat, dan tampak lebih bahagia tanpa dia. Itu menimbulkan rasa iri yang sangat halus tapi menusuk. Dia tidak akan pernah mengatakannya secara langsung, tapi kamu bisa merasakannya lewat cara dia bicara, lewat tatapan, atau bahkan lewat sikap diamnya yang mendadak dingin tapi tetap memperhatikan. Rasa iri itu muncul dari ketakutan bahwa kamu bisa sepenuhnya lepas dari dia. Bahwa kamu bisa hidup tanpa dia, dan bahkan berkembang lebih jauh. Dia iri bukan hanya karena kamu terlihat lebih stabil atau lebih bahagia, tapi karena kamu menunjukkan sesuatu yang selama ini dia hindari. Bahwa kamu bisa cukup, bahkan saat dia tidak lagi ada dalam hidupmu. Itu adalah hal yang paling dia takuti. Karena selama ini, dia merasa menjadi bagian penting dari identitasmu. Mungkin dia pernah menolongmu, mendukungmu, atau menjadi tempat kamu bersandar. Tapi saat kamu tidak lagi butuh itu, dia merasa kehilangan sesuatu. Dan yang membuatnya semakin bingung, kamu tidak membalas dengan amarah atau balas dendam. Kamu justru diam, tenang, dan jalan terus. Dan justru sikap itulah yang membuat dia merasa tidak punya kekuatan atasmu lagi. Dia mungkin mencoba bersikap biasa saja, mungkin tetap menyapa atau memberi komentar-komentar yang seolah-olah tidak penting. Tapi semua itu adalah bentuk kecil dari usahanya menjaga koneksi. Karena di dalam hati, dia tahu bahwa koneksi itu sudah tidak lagi dalam genggamannya. Pada akhirnya, yang dia rasakan adalah campuran rasa kagum yang dia tahan-tahan, rasa iri yang tidak bisa dia akui, dan rasa takut kehilangan yang dia bungkus dengan keangkuhan. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi versi dirimu yang sekarang. Kamu tidak lagi mudah dikendalikan. Kamu tidak lagi mencari validasi darinya. Dan itu membuat dia merasa tidak relevan. Rasa lebih yang dulu dia banggakan kini terasa kosong. Karena nyatanya, kamu sudah tumbuh lebih besar dari kotak yang dulu dia tempatkan untuk kamu. Dan sekarang, dia hanya bisa melihat dari kejauhan, sambil diam-diam bertanya dalam hati, kenapa kamu bisa lebih kuat dari yang dia kira? Kenapa kamu bisa bahagia tanpa dia? Dan kenapa justru dia yang merasa kehilangan, meskipun dia merasa dirinya yang lebih unggul? Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil,
membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.